Está chegar a hora, é a hora de partida. Você dá tudo no meu peito, vai embora e me deixar aqui. Masih di Pulau Sumba, nan cantik dan kaya akan tradisi. Kali ini tim Spotlight bergeser sedikit dari wilayah Sumba Timur ke Sumba bagian Barat. Disambut dengan perbukitan yang sangat cantik dan asri. Bahkan di perjalanan kami juga menemukan bukit yang berbentuk seperti raksasa tertidur. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam, akhirnya kami pun sampai di Waikabubak, ibu kota Sumba Barat. Meski nampak sama, namun ada sedikit perbedaan antara Sumba Timur dan Sumba Barat ataupun Sumba Barat Daya, baik yang terlihat dari motif kain tenunnya ataupun tradisinya. Beberapa yang begitu menarik perhatian, diantaranya adalah sebuah kampung yang memiliki tradisi melarang menantunya memasuki bagian rumah tertentu. Juga sebuah tradisi permainan tombak hanya dilakukan oleh sejumlah warganya yang sudah dikenal dunia, yakni Pasola. Langsung saja, ini dia hasil liputan tim Spotlight Jalan-Jalan Sumba episode Sumba bagian Barat. Bye bye amor, bye bye amor. Tradisi Pasola merupakan salah satu tradisi yang sudah dikenal dan menjadi ciri khas di daerah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Dan kali ini tim Spotlight pun beruntung dapat menyaksikan langsung uniknya aksi permainan tombak khas warga setempat tersebut. Pemirsa, sekarang di belakang saya ini lagi ada persiapan Festival Pasola yang ada di Desa Wainyapu. Setelah tiba di lokasi pada pukul 11 siang, tim Spotlight bersama ribuan masyarakat berkumpul di sebuah lapangan hijau di Desa Wainyapu. Banyak yang datang dengan motor, menaiki kuda, ataupun beramai-ramai menaiki sebuah truk. Bahkan sejumlah warga juga banyak yang memanfaatkan momen dengan berjualan di sekitar lapangan. Bagi masyarakat Sumba Barat sendiri, tradisi Pasola merupakan suatu persembahan kepada para dewa atas panen yang mereka hasilkan. Pasola yang berasal dari kata sola yang berarti tombak dan kata pa yang berarti permainan. Jadi Pasola merupakan permainan saling melempar tombak yang dilakukan dua kubu sambil menunggang sebuah kuda. Walaupun kini tombak tidak dibuat runcing, namun jika salah satu peserta mengenai bagian badan tertentu lawan, hal tersebut bisa menyebabkan luka ringan, luka parah, pingsan, atau bahkan hingga meninggal dunia. Namun semua peserta yang ikut serta dalam Pasola selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Buktinya kegiatan ini selalu rutin dilakukan setiap bulan Februari hingga Maret dengan dilengkapi tradisi bau nyale pada beberapa waktu sebelumnya. Tidak hanya di Desa Wainyapu, di Lamboya dan Wanukaka juga menyelenggarakan Pasola. Bahkan seorang warga bernama Rudi dari Wanukaka terkenal sebagai salah satu bintang dalam permainan tombak tersebut. Kemahirannya menombak dan mengenai tubuh lawan telah dikenal oleh seluruh warga. Selain dengan latihan rutin, kemampuannya dalam melempar tombak ia dapatkan turun-temurun dari sang kakek. Lagi-lagi beruntung, tim Spotlight berhasil mengikuti persiapan Rudi sebelum ia berlatih Pasola. Biasanya Rudi akan menyiapkan beberapa kain yang harus dia kenakan saat mengikuti tradisi tersebut. Mulai dari kain pertama yang dia balut ke bagian punggungnya, lalu dia letakkan parang di samping kirinya. Setelah itu dia sematkan kembali kain adatnya. Rudi mengatakan memerlukan 2 bagian kain di pinggang untuk melindungi tulang rawannya dari para lawan. Selanjutnya untuk bagian kepala, dia mengenakan kain hitam yang lebih tipis dan hiasan berwarna merah dan kuning untuk tambahan. Terakhir, dia ikatkan kembali sebuah kain untuk mengencangkan bagian pinggangnya. Tidak hanya Rudi, sang kuda yang ternyata betina dan bernama Gadis ini juga akan dihias Rudi pada bagian kepalanya.
Setelah selesai, Rudi bersama sejumlah warga akan berlatih melempar tombak bersama para warga Wanukaka lainnya. Selepas menyaksikan permainan adu nyali pasola, tak ada salahnya melepas penat sejenak di rumah makanan asri yang satu ini, Warung Gula Garam. Warung yang dibangun dengan atap layaknya rumah adat Sumba dipadukan dengan suasana nyaman dan modern ala restoran masa kini. Makanan yang disajikan pun cukup beragam, mulai dari makanan khas Indonesia seperti sop buntut dan juga soto, hingga aneka seafood yang sempat saya cicipi berikut ini. Nah, bagi Anda pecinta makanan khas Italia, Anda bisa mencicipi 3 cita rasa pizza khas Warung Gula Garam. Pizza dibuat fresh karena baru dibuat setelah Anda memesannya. Saran saya pemirsa, pizza hangat ini bisa Anda bawa untuk menemani perjalanan Anda ke destinasi Anda selanjutnya. Melanjutkan perjalanan, sebuah kampung dengan tradisinya yang unik membuat tim Spotlight penasaran untuk mengunjunginya. Ya, di sebuah daerah bernama Kampung Tarung, terdapat sebuah peraturan yang melarang menantu perempuan yang tidak berasal dari kampung tersebut untuk memasuki bagian rumah tertentu seumur hidupnya. Dan jika aturan ini dilanggar, dipercaya akan membawa bencana bagi seluruh warga kampung. Sebetulnya secara bangunan nyaris sama, dikenal dengan sebutan rumah alang. Rumah adat di Sumba umumnya memiliki bentuk segitiga di bagian atapnya, di mana bagian atap tersebut berfungsi sebagai lokasi penyimpanan cadangan makanan. Rumah adat Kampung Tarung ini sendiri terdiri dari bagian pintu kiri yang merupakan pintu masuk perempuan. Bagian ini terdiri dari ruangan dapur, tungku api, tempat tidur wanita, ruangan mencuci, dan lokasi menuju atap penyimpanan makanan. Sedangkan pintu kanan merupakan pintu masuk lelaki, yang terdiri dari ruangan tidur dan bersantai keluarga. Nah, bagian inilah yang dilarang untuk dimasuki seorang menantu yang berasal dari luar kampung. Entah karena apa, tapi tradisi itu telah dijalani secara turun-temurun hingga kini. Dan keunikan lain dari rumah adat di Kampung Tarung, di atas tungku terdapat 3 bagian kotak untuk menyimpan jagung, sayur-sayuran, dan bahan makanan lain. Dipercaya dengan banyaknya asap dari tungku akan membuat bahan makanan tersebut awet untuk jangka waktu yang lama. Selain memiliki kampung yang masih memegang teguh adat istiadatnya, ternyata ada pula desa yang telah bertransformasi menjadi desa mandiri. Desa yang berada kurang lebih setengah jam dari kota Waikabubak merupakan salah satu contoh desa yang masih memiliki banyak rumah tradisional, tetapi memiliki pula rumah yang modern. Karena bantuan dari pemerintah, sang kepala desa dan warga bisa membangun sebuah pendopo yang berfungsi sebagai pusat kegiatan warganya. Mulai dari mengayam tikar bambu, membuat ketupat, bahkan hingga menenun, kini bisa dilakukan semua warga di tempat tersebut. Tidak hanya itu, tim Spotlight juga diajak sejumlah warga untuk melihat proses memasak sekaligus mencicipi makanan khas Sumba Barat, yaitu sayur jantung pisang. Nah pemirsa, kita mau masak makanan kuliner khas Sumba yang bahan dasarnya dari jantung pisang. Sama ibu ya Pak, yuk. Mari. Di sini saya memasak ditemani oleh 2 orang mama yang merupakan warga asli desa Baliloku. Nah, bahan-bahan sayur jantung pisang sendiri adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kelapa parut untuk santan, serta bunga pepaya. Sedangkan untuk prosesnya, Anda harus terlebih dahulu mengupas bagian jantung pisang hingga menemukan bagian lembutnya. Lalu iris tipis-tipis. Selanjutnya rebus bunga pepaya selama beberapa menit, sambil siapkan bumbu dapur dan ulek halus bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Setelah selesai merebus bunga pepaya, Anda bisa mulai memasukkan santan ke dalam wajan.
Lalu campur santan dengan bumbu dapur dan bumbu yang dihaluskan. Aduk rata, lalu masukkan jantung pisang yang telah dicuci. Rahasia masakan ini, bunga pepaya yang telah direbus harus diperas terlebih dahulu setelah dingin. Hal ini agar rasa bunga pepaya tidak pahit. Setelah itu barulah masukkan bunga pepaya untuk melengkapi sayur tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, sayur jantung pisang pun akhirnya siap disantap. Untuk rasanya, sayur ini bisa dikatakan mirip dengan sayur singkong, namun uniknya tidak ada rasa pahit yang saya rasakan. Dan tentu saja rasa gurih, rasa rempah-rempah, dan pedasnya juga ikut menyemarakan sensasi di lidah saya. Pemirsa, itulah tadi liputan yang berhasil tim Spotlight rangkum selama berada di Sumba bagian barat. Semoga liputan tadi menjadi referensi Anda saat mengunjungi Pulau Cantik Sumba.